Infantino optimis Piala Dunia 2030 jadi 64 tim. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai Piala Dunia 2026 dengan 48 tim telah sukses besar. Dengan tim dari setiap benua mampu mencetakkan gol dan meraih poin, termasuk 9 dari 10 tim Afrika yang lolos ke fase gugur. Ia yakin wacana memperluas menjadi 64 tim di Piala Dunia 2030 bisa segera dirumuskan setelah turnamen saat ini resmi berakhir, demi bisa memberikan kesempatan lebih luas bagi negara di seluruh dunia, bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan. Tersingkir dari Piala Dunia, tiket ikut anjlok. Tersingkirnya Amerika Serikat dan juga Portugal di Piala Dunia 2026 di babak 16 besar membuat harga tiket perempat final anjlok lebih dari 50%. Terparahnya pada laga Spanyol versus Belgia yang turun dari sekitar 53 juta menjadi 22 juta. Penyebabnya hilangnya daya tarik tuan rumah Amerika Serikat serta absennya Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Meski begitu, tiket termurah partai final tetap tembus 169 juta dengan harga masih bisa berubah tergantung tim yang lolos ke final nanti. Argentina waspada bidik Inggris di semifinal. Argentina memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Swiss 3-1 lewat tambahan waktu. Dan pelatih Lionel Scaloni memuji ketangguhan dari Swiss dan menegaskan timnya harus lebih fokus karena lawan berikutnya adalah Inggris yang sama-sama bermain baik dengan pelatih hebat. Ia menyebut penderitaan adalah bagian tak terpisahkan menuju semifinal seperti yang dialami di Piala Dunia Qatar. Inggris dan Argentina sudah 5 kali bertemu di Piala Dunia, terakhir kali pada tahun 2002 saat Inggris menang lewat penalti dari David Beckham. Diving berujung petaka, Embolo kena kartu merah lewat VAR. Swiss kalah 1-3 dari Argentina di babak perempat final, dan striker Swiss yakni Bril Embolo jadi korban pertama aturan baru dari VAR, yakni mistaken identity. Awalnya pelanggaran Paredes dinilai layak tendangan bebas, namun wasit Joao Pinheiro meninjau VAR dan menemukan Embolo sebenarnya jatuh sendiri lalu pura-pura kesakitan, sehingga ia diganjar kartu kuning kedua dan diusir wasit. Aturan ini memungkinkan VAR meninjau situasi kartu kuning kedua, bukan hanya kartu merah langsung seperti sebelumnya. Argentina melaju ke semifinal dan akan berhadapan dengan timnas Inggris. Kiper Cape Verde diabadikan jadi nama hewan. Kiper Cape Verde yakni Focina mendapatkan kehormatan langka setelah namanya diabadikan menjadi spesies siput laut baru berkat aksi heroiknya di ajang Piala Dunia. Ahli biologis Jesus Ortega menemukan siput laut merah di Karibia dan menamainya Aldisa Focinae. Warna ini terinspirasi dari warna merah yang mengingatkan pada penampilan terbaik Focina melawan Spanyol. Kiper 40 tahun itu yang datang tanpa klub kini punya lebih dari 25 juta pengikutnya di Instagram berkat catatan 18 penyelamatan sepanjang turnamen. Ayah Haaland perang sebut Norwegia dirampok wasit. Norwegia kalah 1-2 dari Inggris di babak perempat final. Dan ayah Erling Haaland yakni Alfie Haaland menyindir lewat media sosialnya bahwa timnya dirampok wasit hari itu. Kontroversi berawal dari gol penyeimbang Inggris yang diduga berasal dari sapuan kiper Norwegia yang berubah arah. Meski FIFA menyebut sensor bola tak mendeteksi sentuhan tangan, lalu diperparah gol dari Norwegia yang dianulir oleh VAR karena dorongan Haaland terhadap Elliot Anderson. Haaland sendiri menilai keputusan itu terlalu ketat. Tersingkir dari Piala Dunia, Senegal pecat pelatihnya. Senegal terhenti di babak 32 besar setelah kalah 2-3 dari Belgia, padahal sempat unggul 2-0 hingga menit ke-86. Dan kini resmi Federasi Sepak Bola Senegal memecat pelatih Pape Thiaw setelah evaluasi hasil dan juga prospek timnas ke depannya. Masa jabatan dari Thiaw penuh drama, termasuk insiden walkout di final Piala Afrika 2025 serta gelar juara yang dibatalkan oleh Asosiasi Sepak Bola dari Afrika, ditambah masalah kontrak dan juga visa jelang Piala Dunia. Thiaw kini membukukan 19 kemenangan dari 29 laga bersama timnas Senegal. Egois di momen krusial, Charlotte dihujat oleh netizen.
Norwegia tumbang 1-2 dari Inggris di babak perempat final, dan ada momen krusial terjadi saat serangan balik 2-1 di menit ke-43, di mana Alexander Sørloth memilih menembak sendiri, alih-alih mengopernya ke Erling Haaland yang berdiri bebas. Hilangnya peluang dan juga gagal membuat Inggris menyamakan skor lewat Jude Bellingham yang kemudian mencetakkan brace di perpanjangan waktu. Keputusan Sørloth memicu hujatan dari netizen di media sosial yang menilainya egois dan juga merugikan tim. Prancis diunggulkan superkomputer jadi juara dunia. Menurut prediksi dari superkomputer Opta jelang semifinal, Prancis menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia dengan persentase mencapai 33,81%. Dan mereka mempunyai persentase 57,44% lolos ke final. Di bawahnya ada Spanyol yang mengoleksi 24,16%, Inggris 21,97%, sementara juara bertahan yakni 20,06%. Prediksi ini muncul usai Prancis mengalahkan Maroko, serta Spanyol yang menyingkirkan Belgia. Jalan MU kini mulus boyong Joao Gomez. Peluang MU untuk bisa mendatangkan Joao Gomez semakin dekat setelah Atletico Madrid mundur dari perburuan gelandang milik Wolverhampton tersebut. Atletico gagal negosiasi karena Wolverhampton membandrol harga tinggi meski terdegradasi, sehingga Atletico mendatangkan Morten Hjulmand dari Sporting Lisbon. MU pun langsung menghubungi agen dari Gomez yang disambut baik karena sang pemain enggan bermain di divisi Championship dengan bandrol transfer sekitar 40 hingga 50 juta pounds yang sesuai dengan budget dari Setan Merah. Masa depan dari Pogba di Monaco kian diragukan. CEO AS Monaco yakni Thiago Scuro menyatakan Paul Pogba berpotensi meninggalkan klub di musim panas ini setelah hanya tampil 6 kali sepanjang musim kemarin. Pogba yang baru kembali dari sanksi doping 18 bulan sejak tahun 2025 masih terkendala cedera, sehingga catatan menit bermainnya jauh di bawah ekspektasi. Menurut laporan dari media lokal, masa depan dari Pogba akan ditentukan performanya di pramusim nanti. Scuro sendiri menyebut mungkin dia akan pergi dan mungkin dia akan tetap tinggal jika kondisinya membaik. Transfer 50 juta pound sterling untuk Santos dianggap gambling oleh MU. Legenda MU yakni Nicky Butt meragukan transfer dari Andre Santos senilai 50 juta pound sterling karena menganggap biaya sebesar itu menuntut kontribusi langsung dari pemain. Ia mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat Santos hanya menjadi starter dalam 13 pertandingan untuk Chelsea di musim yang lalu, dan ia menyebutnya sebagai rekrutan yang lebih mengutamakan potensi ketimbang bukti nyata. Kesepakatan sendiri terdiri dari 48 juta pound sterling sebagai bayaran pokok dan 2 juta sebagai tambahan bonus, dan ada klausul jual beli senilai 10% untuk Chelsea. Ajax kian dekat boyong Marcos Leonardo dari Al Hilal. Ajax dan juga Marcos Leonardo dilaporkan telah menyepakati kontrak hingga tahun 2030. Meski transfer belum rampung karena Ajax masih harus bernegosiasi dengan Al Hilal dalam beberapa hari ke depan. Leonardo yang mencetakkan 48 gol dalam 82 pertandingan sejak bergabung di tahun 2023 ingin kembali bermain di Eropa, dengan direktur Ajax yakni Jordi Graaf berperan penting meyakinkan sang pemain meski gaji di Ajax lebih rendah daripada di Saudi. Selain Ajax, Porto dan juga Fiorentina kini memantau situasi dari sang penyerang. Bintang Piala Dunia Suzuki diperebutkan klub elit Eropa. Kiper Parma yakni Shion Suzuki terus menjadi incaran klub besar, dengan Newcastle United menjadi peminat terbaru setelah sebelumnya dikaitkan dengan Juventus, Aston Villa, dan juga Leeds United. Namanya mulai melejit usai penampilan gemilang bersama Jepang di Piala Dunia. Newcastle disebut sudah membuka pembicaraan awal, mengingat Nick Pope berusia 34 tahun dengan kontrak yang tersisa 1 tahun lagi. Sementara PSG juga dikaitkan dengan dirinya. Dan ada Leeds United yang sempat gagal meyakinkan Suzuki karena ia menginginkan tantangan yang lebih tinggi. Aston Villa siapkan plan B jika Konsa direbut Arsenal. Aston Villa menyusun rencana antisipasi dengan membidik bek Newcastle United yakni Dan Burn sebagai calon pengganti dari Ezri Konsa yang tengah diincar oleh Arsenal. Arteta melihat Konsa sebagai penambah kedalaman di lini belakang, sekaligus pesaing bagi Saliba yang menepi karena cedera punggung. Namun Villa memasang bandrol mencapai 50 juta pound sterling untuk bisa meredam minat dari klub lain, terutama pilar utama Unai Emery tersebut.
Sementara itu, posisi dari Newcastle cukup kuat karena Dan Burn masih dihargai oleh Diaby dan masih terikat hingga tahun 2027 ke depan. AC Milan siapkan kontrak 5 tahun untuk bek milik Salzburg. AC Milan membuka pembicaraan dengan agen dari bek Salzburg asal Panti Gading Yannick Guiladeu untuk bisa memperkuat lini belakang menggantikan Fikayo Tomori yang diminati oleh Juventus. Doi disebut antusias menyambut tawaran dari Serie A Italia tersebut dengan nama Zlatan Ibrahimovic mengidentifikasinya sebagai target ideal di pos bek kanan. Milan menyiapkan kontrak 5 tahun bergaji 2,5 juta euro per musim. Dan kini negosiasi dengan Salzburg masih terus berlanjut. Musim lalu Doi tampil 34 kali dengan koleksi 2 gol serta 7 assist. Kansas City berambisi boyong Mo Salah ke MLS. Sporting Kansas City memposisikan diri sebagai kandidat terdepan mendatangkan Mo Salah yang masa depannya belum pasti setelah meninggalkan Liverpool di akhir musim kemarin. Meski klub-klub dari Liga Arab Saudi juga tetap gencar membujuknya dan Mo Salah sendiri lebih memilih bertahan di Eropa. Ketertarikan ini didorong pemilik mayoritas yang berdarah Mesir dan ingin merubah nasib klubnya yang kini berada di dasar klasemen. Musim terakhir Mo Salah di Liverpool hanya menghasilkan 7 gol dan juga 7 assist di Liga, jauh di bawah performa musim-musim sebelumnya. Aston Villa curi Mansambi dari genggaman Newcastle. Transfer dari John Mansambi ke Newcastle sempat hampir rampung, namun bintang timnas Swiss itu justru lebih memilih Aston Villa meski Newcastle telah mencapai kesepakatan senilai 60 juta euro dengan Freiburg karena gagal mendapatkan persetujuan dari sang pemain. Mansambi kini menyelesaikan proses transfernya ke Aston Villa setelah tampil luar biasa di ajang Piala Dunia. Ia akan menggantikan posisi dari Amadou Onana yang mengalami cedera ligamen silang saat membela timnas Belgia. Gagal Bayern Anderson, MU alihkan ke Alex Scott. MU terus berburu gelandang setelah kehilangan Casemiro dan juga cedera dari Manuel Ugarte. Dan juga sebelumnya ada kesepakatan dengan Anderson yang gagal terlaksana. Fokus kini beralih kepada Alex Scott dari Bournemouth. Meski Arsenal, Chelsea, dan Manchester City juga tertarik dengan Bournemouth berpotensi melepasnya senilai 80 juta pound sterling. MU sendiri sudah melewatkan 3 target utama yakni Ederson, Matheus Fernandes, dan juga Elliot Anderson sehingga tekanan mendatangkan pemain baru kian meningkat. Arsenal kebut transfer dari Julian Alvarez. Arsenal fokus mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid yang sudah menyatakan keinginannya untuk hengkang. Barcelona sendiri sempat menawarkan Ferran Torres plus uang namun ditolak oleh Atletico. Alvarez kini memiliki pelepasan senilai 500 juta euro. Namun kini stasiun dari Kopi melaporkan bahwa Atletico Madrid menolak negosiasi dengan Barcelona dan lebih memilih bekerja sama dengan Arsenal. Sang pemain sendiri mengaku ingin mewujudkan impiannya lewat transfer tersebut. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.